Sekarang siapa Juma ini? Coba saya mau tanya kepada Anda. Ya, apakah Juma seorang hafiz Quran, hafal hadis 1 juta hadis, ya, hafal ilmu fikih dan lain-lain? Apakah dia tahu semua? Coba sebutkan satu alasan, ya, apa kapasitas si Juma ini sebagai Islam, agama Islam ya, sehingga berani menyamakan antara wudhu dengan baptis. Tuhan orang Yahudi dan Tuhan Islam sama, ya, akidah orang Yahudi dan akidah kita sama, cuman beda di ininya aja, syariat. Coba, apa kapasitas dia? Karena setahu saya ulama aja ingin memberikan pemahaman kepada kita berdasarkan ayat atau amalan lainnya. Itu pasti berdasarkan musyawarah mereka. Mereka beramal dulu, mereka minta petunjuk dulu kepada Allah. Seharusnya begitu. Yang pertama, saya katakan bahwa ucapan Bang Logika atau Bang Topik ini keliru. Apa yang diucapkan oleh Bang Juma itu bukan fatwa, tapi adalah ijtihad. Ya, karena fatwa itu adalah kumpulan dari para ulama di sana, keputusan yang diambil secara ijma, maka disebut dengan fatwa. Tapi apa yang diucapkan oleh Bang Juma itu adalah ijtihad. Lalu bagaimana kedudukan ijtihad di sini? Ijtihad yang dilakukan oleh Bang Juma ketika melakukan diskusi lintas iman di sana itu adalah ijtihadnya sendiri sesuai dengan keilmuan yang dia dimiliki. Maka ada dalam kaidah usul fiqh, al ijtihadu la yanqad al ijtihad. Kelahiran Yesus Kristus. Anda tahu nggak poin yang terberat di dalam baptis itu adalah mengakui seutuhnya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupakan itu, Dinda. Hanya mengatakan karena ini air sama-sama baptis dan lain-lain. Dan yang kedua, masalah pengolok-olokan ayat Matius 11 ayat 28, ya, diolok-olok, diinjak-injak, diludahin dan dibakar. Kalian bilang itu hanya kaos dan lain-lain dan ada yang mengantarkan. Kalian lupa. Kalau memang ada yang mengantarkan, kenapa tidak orang yang mengantarkan yang kalian hajar? Kenapa? Kenapa dia tidak kalian olok-olok, kalian injak-injak, kalian ludahin, kalian bakar? Kenapa tidak orangnya? Kenapa? Dia datang ke situ malah foto-foto sama budak Angon. Nah, mau nanti saya tunjukkan. Saya ada fotonya. Dikirim salah Lina Wijaya itu ada. Gitu. Terus yang kedua, kalian lupa dulu di mana saya diundang untuk tabayun ke rumahnya sahabat Juma. Dia mengatakan, begitu saya naik, benar atau tidak kamu melakukan penginjakan itu? Saya bilang, boleh saya sampaikan sedikit alasan saya atau klarifikasi? Dia katakan lagi, saya tidak mau di itu, saya mau tahu apakah benar atau tidak. Sampai berkali-kali dulang, akhirnya saya bilang, benar. Begitu saya jawab benar, maka dia turunkan orang ini. Itu hanya dia tidak mau dengar klarifikasi. Kenapa saat dia melakukan kesalahan, justru dia klarifikasi? Kenapa? Oke, waktunya habis, Bang Logika. Ya, tensinya udah mulai makin panas ini ya. Biasanya Bang Logika sama Bang Ali ini intonasi suaranya emang gitu. Yo, enggak, maksudnya gini, tadi Bang Logika sama Bang Ali ini sama-sama tepat di waktu gitu. Cuma Bang Logika lebih 1 detik lah itu. Berarti saking menggebu-gebunya nih. Durasinya panjang. Silakan Bang Ali, mungkin mau ditanggapi lagi? Iya. Silakan Bang Ali. Ya, diulang-ulang lagi ya. Jadi tadi saya sudah katakan ya, apapun yang dilakukan oleh Bang Juma dalam ranah ruang diskusi ya, maka itulah yang keluar ya, sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Dalam hal ini adalah ilmu teologi dan kristologi ya. Dan kalau memang ada beberapa orang berpandangan apa yang diistihadkan atau yang dihujahkan oleh Bang Juma itu melanggar hukum positif, maka itu bisa dibuktikan secara hukum positif. Silahkan, begitu ya. Seperti itu ya. Dan memang faktanya sudah ada yang melaporkan kan, begitu kan. Tinggal dibuktikan saja nanti di depan hukum, para penegak hukum positif di sana. Apakah memang bersalah atau tidak, begitu kan. Dan ini ranahnya bukan ke sana, tapi ranahnya adalah perilaku kita di sini ini. Apakah hal seperti itu bisa dicontoh atau tidak oleh kita? Gitu. Ya. Apakah bisa dicontoh kepada kita nih sebagai netizen di sini? Makanya sudah saya sering bicara di tempat komal-komal yang lain, jika belum memiliki keilmuan tentang agama yang bukan kapasitasnya, maka jangan bicara tentang agama ketika di dalam ruang diskusi. Karena halnya nanti akan seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau ruang diskusi itu, kalau sudah ada di ruang diskusi, maka ibarat itu seorang dokter yang sedang membedah pasiennya sampai buka-bukaan. Apapun di situ bisa terjadi. Itu. Dan itu memang sudah biasa dalam fenomena ruang diskusi seperti itu.
gitu. Tapi ini kan konteksnya berbeda dengan Bang Topik yang saya hormati dan saya cintai sebagai saudara seiman saya karena Allah Ta'ala, seperti itu. Yuk Bang Topik dan seluruh rekan-rekan semua di sini, netizen, ikhwan fiddin sekalian, jauhi hal-hal yang melanggar hukum agama dan hukum positif. Itu aja sih sebenarnya. Dan ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri agar senantiasa menjaga lisan saya dan lisan kalian semua. Insya Allah kita akan selalu aman dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Keren. Langsung Bang Logika. Iya Bang, iya. Jadi begini ya, kayaknya Anda belum tahu. Hukum yang Anda bahas itu Anda nggak tahu. Sekarang begini Dinda, untuk para ulama ingin memberikan penafsiran atau ingin memutuskan satu perkara terhadap amalan, apakah itu butuh ilmu atau tidak? Karena setahu saya, itu para ulama nggak berani loh main ucap-ucapkan sembarangan sendirian. Mereka musyawarahkan berdasarkan kemampuan, keilmuan, keahlian mereka masing-masing, dan itu pun diputuskan berdasarkan keputusan bersama. Sekarang siapa Juma ini? Coba saya mau tanya kepada Anda. Ya, apakah Juma seorang hafiz Quran, hafal hadis 1 juta hadis, ya, hafal ilmu fikih dan lain-lain? Apakah dia tahu semua? Coba sebutkan satu alasan, ya, apa kapasitas si Juma ini sebagai Islam, agama Islam ya, sehingga berani menyamakan antara wudhu dengan baptis, Tuhan orang Yahudi dan Tuhan Islam sama, ya, akidah orang Yahudi dan akidah kita sama, cuman beda di ininya aja, syariat. Coba, apa kapasitas dia? Karena setahu saya ulama aja ingin memberikan pemahaman kepada kita berdasarkan ayat atau amalan lainnya, itu pasti berdasarkan musyawarah mereka. Mereka beramal dulu, mereka minta petunjuk dulu kepada Allah. Seharusnya begitu. Nah, ini cuma bukan siapa-siapa, tapi berani memberikan satu statement narasi, satu fatwa kepada para pendengarnya. Terus Anda mengatakan, oh ini kan ada di dalam diskusi. Hei, apakah forum diskusi atau forum debat itu dihalalkan, diperbolehkan untuk mencaci maki sesama orang lain? Apakah boleh? Jangan Anda samakan analogi dengan ahli bedah tadi, beda. Sebenarnya bisa sama sih, tapi kalau Anda melakukan perdebatan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, boleh. Anda bedah semuanya, Anda buka-bukaan, boleh. Tapi kalau ini Anda lakukan di muka umum dengan live streaming, ditonton oleh ribuan manusia, terus lantas Anda mengatakan boleh buka-bukaan, adab dan etika Anda di mana, Bung? Oke, ini terakhir, tolong tunjukkan ya apa kapasitas si Juma sebagai umat Islam, bukan sebagai debater ya, sehingga dia berani memberikan fatwa. Oke. Bang ya, 0 ya. Terima kasih Bang Logika. Ya, siap Bang Logika. Silakan Bang Ali, langsung ditanggapi Ya. Bang Ali. Yang pertama saya katakan bahwa ucapan Bang Logika atau Bang Topik ini keliru. Apa yang diucapkan oleh Bang Juma itu bukan fatwa, tapi adalah ijtihad. Ya, karena fatwa itu adalah kumpulan dari para ulama di sana, keputusan yang diambil secara ijma, maka disebut dengan fatwa. Tapi apa yang diucapkan oleh Bang Juma itu adalah ijtihad. Lalu bagaimana kedudukan ijtihad di sini? Istihad yang dilakukan oleh Bang Juma ketika melakukan diskusi lintas iman di sana itu adalah istihadnya sendiri sesuai dengan keilmuan yang dia dimiliki. Maka ada dalam kaidah usul fiqh, al istihadu la yanqad al istihad. Ya. Coba pahami dulu itu, Bang Topik, pahami dulu itu. Istihadnya seseorang dalam satu perkara tidak bisa dibantah, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dirubah ataupun dihancurkan oleh istihadnya seseorang lagi dalam satu perkara. Inilah indahnya Islam. Tapi ketika fatwa itu sudah berbeda, itu kumpulan ijma ya para ulama, sedangkan yang dilakukan oleh Bang Juma itu adalah istihad. Anda di sini keliru atau memang Anda belum pernah mempelajarinya. Gitu. Istihad pun itu bisa kita terima dan bisa kita tolak. Yang dinamakan sikap kita itu tawakuf. Mengerti ya Bang Logika ya? Seperti itu. Jadi bedakan istihad dengan fatwa, gitu ya. Ya, yang saya katakan ini juga sebagai istihad, bukan sebuah fatwa. Gitu.
Gitu ya. Kalau fatwa itu sudah seluruh ijma dari para ulama. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, adapun tentang satu perkara yang diistiadatkan oleh Bang Juma ketika di sana itu adalah, maka ketika argumentasinya itu memiliki kerancuan, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan tidak bisa diterima karena sudah ada kerancuan di sana. Seperti itu kaidahnya, gitu. Seperti itu aja ya. Jadi semoga dengan pertemuan kita kali ini membuka wawasan seluruhnya agar kita bisa melihat yang mana yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Wallahu a'lam bishawab. Panjang ini Bang Hos. Masih boleh Bang Hos kita goyang-goyang dulu dikit Bang? Loh, silahkan, saya di sini hanya menyediakan Oke. ruang. Ya, Silakan terima melarang kasih. siapapun saya, silakan. Ya betul, terima kasih Bang. Ya untuk yang lain izin dulu abang-abangku semuanya ya. Mungkin ini agak panjang. Karena kan dari dia baru ke saya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini. Ya, saat seseorang memberikan pengertian berdasarkan mengatasnamakan Islam, itu tentunya dia harus punya kapasitas. Saya bertanya kapasitas dia bukan sebagai teologi atau kristologi. Atau Anda mampu menunjukkan bukti itu? Yang kedua, yang saya tanya di sini kapasitas dia sebagai umat Islam. Sejauh mana dia belajar Islam? Ya, apakah dia ustadz? Apakah dia seorang hafiz Quran? Ya, hafal hadis ribuan hadis? Atau apa? Itu yang saya tanyakan. Coba gini, mari kita ini dulu ya. Dari mana dasarnya dia menyamakan antara wudhu dengan baptis? Coba kita bedah yang satu ini, kita pusatkan ke yang satu ini, ya. Apa dasarnya dia mengatakan antara wudhu dengan baptis itu sama? Setelah kita menemukan poinnya, baru kita lihat apakah pernyataannya ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kita lihat, kita timbang mudarat dan manfaat yang dia berikan terhadap narasi tersebut. Kalau kita sudah menemukan lebih banyak manfaatnya, oke, fair, kita biarkan. Tapi kalau ternyata mudaratnya lebih banyak, apa konsekuensinya? Hah? Hanya akan kepada diri dia sendiri atau justru kepada ribuan pengikutnya? Itu yang kita bahas. Sekarang saya tegaskan sekali lagi, Adinda Ali Hasan ya. Tolong berikan kepada saya satu ya. Gini, coba kita bahas, kita fokuskan ke titik ini ya. Nanti tolong jelaskan kepada saya apa alasan mendasar Zuma atau Nur Alim ini menyamakan antara wudhu dengan baptis. Kita bedah dong, itu tugas Anda untuk menjelaskan. Nah, nanti setelah itu tugas saya untuk membahas itu, untuk menanggapi pernyataan Anda. Oke, kita fokus ke situ dulu. Saya mau dengar alasan dari Anda, apa motif beliau menyamakan antara wudhu dengan baptis. Sekian, terima kasih. Titit. Silakan Bang Ali, langsung saja Bang Ali. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah nyinggung-nyinggung ya tentang ketika istihad beliau Bang Juma tentang wudhu dengan baptis itu sama, yaitu hanya dengan membersihkan, pembersihan, penyucian, toharoh hanya dengan menggunakan media air. Hanya sebatas itu. Masya Allah, tidak ada kaitannya dengan syariat maupun peribadatan di dalam Islam dan konteksnya dalam Kristen. Hanya ketika tentang perkataan sebuah kias bahwasanya pembersihan dengan media air ketika di dalam Kristen itu penyucian disebut dengan baptis, maka di dalam Islam itu disebut dengan wudhu. Seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Tidak ada penyamaan tentang syariat maupun ibadah. Dan itu sudah ada klarifikasi, video klarifikasi ketika dengan Ustadz Wafi di sana. Gitu. Dan kalau Anda kurang puas Bang Topik, silahkan Anda datangi Bang Juma, Anda tanyakan seluruhnya di sana. Ya, karena saya bukan kapasitas, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat tentang klarifikasi beliau yang sudah ditayangkan di media YouTube dan di TikTok yang lain. Di video-video yang lain itu sudah ada. Begitu Bang Topik, ya. Saya harap Anda coba, kalau memang Anda ingin membutuhkan satu jawaban-jawaban yang tepat, langsung datangi dengan Bang Juma. Begitu, ya. Jadi saya rasa sudah cukup ya perkara hal ini, dan semoga kita di sini
ini ditampakkan mana yang hak itu adalah hak, mana yang batil itu adalah batil. Dan pesan saya untuk para netizen, apabila kita melihat sesuatu di media atau di tempat manapun juga, kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat Islam bagi yang muslim dan tidak sesuai dengan ajaran di dalam kekristenan, maka tinggalkan. Justru itu akan membawa mudarat untuk kita atau masalah untuk kita. Seperti itu. Karena lebih amannya kita meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat atau masalah ketimbang kita berada di tempat itu sendiri. Ya, seperti itu. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan semoga kita semua selalu dimudahkan segala urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tanggapi lagi ya Bang ya. Silakan. Iya, oke. Jadi begini Dinda ya, kayaknya Anda juga belum paham maksud saya. Kenapa Gurunda Zuma Anda berani, atau Nur Alim ya, saya lebih senang menamakan Nur Alim karena itu nama aslinya. Nur Alim ini berani menyamakan antara wudhu dengan baptis hanya karena sedikit kesamaan yang dia anggap. Hanya karena menggunakan metode air dan niat mensucikan. Sehingga Anda mengabaikan ada puluhan yang sangat sangat tidak masuk di akal untuk kita samakan. Ibarat gini, Anda melihat tumpukan sampah, terus Anda melihat satu pucuk kangkung di situ udah terendam di situ, Anda ambil gitu, terus Anda berani menyamakan pucuk kangkung ini dengan sampah itu. Nggak begitu konsepnya. Coba kita lihat sekarang, kita runut. Anda nanti sampaikan kepada saya apa itu tentang wudhu. Jelaskan tentang wudhu kepada saya dari A sampai Z nanti kita lihat. Ya, dan kita lihat pula apa definisi baptis di dalam keimanan kekristenan. Karena sejauh ini saya bertanya kepada orang Kristenan, ya, dasar daripada wudhu baptis itu adalah itu adalah tentang menerima seutuhnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah inti poin, intisari daripada baptis. Sementara intisari di dalam yang namanya wudhu di dalam Islam hanya mensucikan diri dari hadas kecil. Sungguh lucu saya perhatikan kalian ini, menjadikan yang tidak seharusnya dijadikan ini ya hanya alasan sekecil itu kalian berani menyamakan antara wudhu dengan baptis. Jangan, aduh sayangi ilmu kalian, sedang hingga kalian abaikan poin ya dan intisari daripada baptis dan wudhu itu. Belajar lagi, makanya kalau nggak tahu belajar, perbanyak guru. Oke. Sekarang nanti kalau memang Anda masih mau ini, jelaskan kepada saya apa itu wudhu. Nanti kita undang satu orang Kristen untuk menjelaskan apa itu baptis. Kita ambil intisarinya kalau Anda belum percaya dengan apa yang saya sebutkan. Sekian, terima kasih. Gimana Bang Ali Hasan? Saya cukup Kang Rezky, saya mau pamit Siap. undur diri. Sepertinya sudah cukup, di sini sudah banyak kok orang yang akan berdiskusi. Ya, saya mohon maaf Bang Taufik, mohon maaf ya apabila tadi salah kata ya Belajar Bang lagi, Taufik. Dinda. Siap Bang Taufik. Terima kasih, Bang Insyaallah. Ya. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi Bang mau Hos 10 menanggapi detik, juga? Bang Hos boleh 10 detik Bang. Ini ada boleh. imbauan. Iya. Jadi untuk Anda tadi siapapun yang menyuruh datang ke tempat Zuma, sekarang gini, saya undang dia untuk, kalau Bang More Reski memberikan roomnya untuk, karena ini room paling adil setahu saya. Dia selalu mengajak saya, orang itu selalu nyuruh saya untuk datang ke tempat mereka. Padahal di situ tidak adil. Ke tempat saya pun mungkin tidak adil. Maka berani nggak menemui tantangan? Ini tantangan saya secara terbuka ke roomnya Bang More Reski untuk berdebat dengan saya tentang istilah-istilah Islam yang diambil oleh orang-orang Kristen dan dimasukkan ke dalam Bible. Kan itu tuduhan mereka. Karena saya begini Bang, yang saya dengar itu alasan mereka masih tetap berdebat di TikTok ini adalah karena mereka menuduh orang-orang Kristen telah mencuri dan mengambil istilah Al-Quran dan memasukkan ke dalam Bible. Maka kalau beliau berani, datanglah ke Rumbang More Reski. Di situ kita bahas tuntas tentang pencurian yang dituduhkan kepada orang Kristen.
antara tentang istilah-istilah itu. Sekian, terima kasih Bang gitu. Ya, tolong kalian sampaikan kepada gurunda kalian yang di bawah. Boleh ya saya menanggapi ya karena ada permintaan kayak gitu ya. Saya juga sama Bang Juma kenal, bahkan lebih dulu saya mengenal Bang Zuma ketimbang Bang Logika. Bahkan saya pernah satu yayasan dengan beliau dulu zaman masih di YPMA, di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, karena dia YPM divisi Makassar waktu itu kebetulan. Jadi saya mengenal juga, sampai hari ini juga saya masih menyimpan kontak beliau ya gitu kan. Cuma memang saya kalau kontak sama beliau memang ketika ada kepentingan, ada keperluan. Kalau misalkan keduanya sepakat ya, tadi kan Logika kan pengen berdebat ya di sini. Kalau saya sih mempersilahkan saja ketika Bang Jumanya juga menginginkan, karena debat itu harus kesepakatan dua belah pihak ya. Jadi saya juga nggak bisa meinikan gitu, kayak silakan ketika misalkan Bang Logika bisa berkomunikasi dengan Bang Juma, lalu Bang Jumanya mengiyakan, konfirmasi ke saya siap aturkan waktu. Bahkan kalau misalkan ini saya agak dikit saya minta waktu ya, karena berarti kan host diem aja kan, cuma ngomong silakan dong ya gitu loh. Lanjut Bang. Ya, kebetulan menarik, karena menariknya apa? Saya lama banget kan menghilang dari TikTok itu karena saya betah di aplikasi sebelah. Aplikasi sebelah itu namanya Hago. Mungkin ada beberapa kawan yang main. Nah, kalau misalkan kiranya sepakat ya kedua belah pihak, bahkan saya siap hadirkan juri yang dari akademisi, yang profesinya bisa dipertanggungjawabkan, ijazahnya juga bisa dipertanggungjawabkan, jurnalnya juga punya Scopus yang poinnya 3, jurnal-jurnal mereka direview oleh internal, eksternal, dan internasional. Saya siap hadirkan orangnya kalau mau. Kalau mau ya, yang tentunya bidangnya keagamaan itu. Saya siap hadirkan itu, ada kawan saya. Bahkan saya bisa hadirkan 3 orang juri di bidang tersebut. Kalau mau. Saya sangat siap Bang. Entah yang di sebelah siap enggak? Kalau saya sangat siap, ayo. Tapi di room Bang More Reski ya, dengan itu syarat-syarat yang diinikan Bang More tadi itu sudah sangat bagus. Dan itu yang kita harapkan Bang. Jadi metode perdebatan di sini juga bisa dijadikan contoh nanti untuk kedepannya. Nah begitu, ini saya senang nih yang seperti ini Bang. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan acuan atau contoh untuk lebih baik lagi perdebatan di TikTok ini. Begitu Bang. Ya tadi ada yang bilang, ada yang ngetik ya 3M 1R congor gitu. Ya apa ya, ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin debat ya, debat itu ya harus memenuhi itu argumentasi 3M 1R, yaitu meter, metode dan manner gitu kan, pengambilan parameter dari argumentasi, metode atau pendekatan apa yang dia pakai untuk menyimpulkan bahwa argumentasi dia ini tepat sasaran gitu kan, manner, packaging, pembungkusan dia dalam katanya itu seperti apa gitu kan, atau struktur atau enggak gitu kan, lalu mengandung hinaan atau enggak. Nah di situ R-nya itu referensi, jadi argumentasi itu enggak omon-omon gitu, dalam arti ada pijakannya. Dan itu saya rasa di dalam Islam juga dipahami aspek itu, cuma beda istilah gitu kan. Karena yang saya tahu dalam ilmu mantik Islam ya, sebuah hujah bisa dibenarkan itu kalau apa? Kalau memenuhi 3 aspek. Aspeknya apa? Irfani, bayani, burhani. Irfani secara rasa masuk, secara bayani literasi dalilnya ada ya, secara burhani mampu dipertanggungjawabkan akal. Nah itu kalau belum pernah belajar mantik, kapan-kapan boleh deh, saya nanti saat live saya kasih studi tentang mantik. Saya kebetulan saya punya buku bagus ya, besok-besok bolehlah kita bedah buku gitu, buku yang tipis-tipis aja lah, nggak perlu yang lebar-lebar gitu, karena saya rasa cuma sedikit room yang membahas ini. Bagus nih ilmu mantik, nanti kita bahas kapan-kapan. Itu Bang, keren-keren. Ya gitu. Ya mungkin ada yang mau menanggapi Bang Logika. Oke, Silakan Bang Erli. terakhir Bang More mau izin turun soalnya mau maghrib dan saya ya. Jadi gini, dikit aja Mbak mau turun soalnya. Oh silakan. Iya, jadi gini, selama permintaan maaf Bang Logika terkait penjakan Bible dari umat Islam itu belum teraplikasikan, dan
apa namanya terkait baptis dengan wudhu ini disamakan, apa namanya menjadi pembicaraan, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai, ya. Dan ini hanya akan menjadi sebuah materi yang sangat diminati oleh seorang konten kreator, termasuk More, ya, seperti itu. Karena memang ini akan menimbul pro dan kontra. Dan fakta penontonnya naik kan sampai 256. Dan ini tentu harapannya Kowin kan begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nah, seperti itu ya. Jadi harapan saya kalau betul-betul ya Anda di bawah yang mengaku saudara seiman dengan logika, saudara seiman dengan Bang Cuma, coba kalian cari solusinya untuk mempertemukan ya antara Bang Logika dengan Bang Suma di satu frame. Tak dulu, di tempat yang netral. Tak dulu. Kalau saya sih nggak perlu koin sih dari tadi. Aduh, sorry, kartu ATM saya jatuh. Serem banget. Sorry, kartu ATM saya jatuh. Abang Rizky dimasukkan Apa hatinya itu? gitu kan. Tolong Apa diterangin. sih? Aduh, Oh, jangan nanti Ria disangkanya. Prioritas soalnya. prioritas. Aduh, Jangan lama-lama bang, nanti Tia pingsan. Iya. Boleh masuk bang? Silahkan. Padahal Bang RDM. Kalau saya bang gini, Ya udah, lanjut. kalau saya bang gini, saya tinggal menentukan saja gini sama Logika atau Taufik ini. Gini Taufik, seperti yang apa tadi diarahkan sama bang host, kalau memang pengen sediakan tempatnya, saya siap nantang Anda. Dimanapun tempatnya tentukan. Anda dengar nggak tadi saya nantang siapa? Boleh. Coba saya nantang siapa tadi? Sama saya, Raja Debat Muslim. Saya tadi nantang siapa? Anda dengar nggak tadi saya nantang siapa? Bang Suma yang ditantang. Iya, cuma suruh datang ke sini. Abang RDM. Iya tadi nanti ujung-ujungnya kayak si Ali Hasan tadi. Kalau Anda pengen mau tahu lebih dalam datang ke Juma. Ujung-ujung Gini, gitu nanti Taufik. karena udah sering. Ribut lagi nih. Iya. Jadi gini saya tengah Iya. dulu biar gak ribut. Tolong Oke, kita lanjut sabar. Bang Aditya. Ya, jadi gini ya. Kalau betul-betul niat Anda dan semua ini ingin mendamaikan, ingin menyudahi masalah ini, coba kalian fasilitasilah ya antara dua yang berseteru ini, yakni Tuan Logika dengan Bang Suma di suatu forum atau di suatu komal yang betul-betul netral, yang objektif gitu kan, sehingga apa? Terselesaikan masalah ini, nggak berkepanjangan, ya kan? Kalau hanya terus ingin mengadu argumen, ingin membenarkan Bang Suna terkait baptis dengan wudhu, sementara di sisi lain kalian juga tidak mau menerima permintaan maaf Bang Logika yang menginjak Bible, ini sudahlah ya, ini akan menjadi bahan gorengan terus seperti itu. Karena di sini yang dipertanyakan kenetralan Anda itu masih diragukan di sini. Ada terkesan berpihak sehingga tidak bersifat menyerang terus kepada Bang Logika. Ini saya objektif ya, seperti itu. Contoh misalkan tadi ya, Bang Ali Hasan Sebentar, mengatakan ke Bang izin Logika, saya selaku host, saya mau ngasih pemahaman dulu sama Bang Aditya. Kalau di sini memang saya menyediakan debat buat orang-orang yang mau nyerang Bang Logika, karena Bang Logika sendiri yang bilang ke saya, sediakan saya tempat untuk orang yang memang mau berkeluh kesah sama saya. Oh siap, saya bilang. Makanya saya kasih judul itu, captionnya, stikernya, mau nanggapin Logika, tanda tanya, silakan. Dan nggak ada yang saya potong dari tadi. Iya. Ya baik, makanya ya sedikit lagi ya terakhir nih. Tadi kan saya lihat juga Bang Ali Hasan, beliau adalah sahabat saya dan beliau itu sering satu frame sama saya di tempat saya gitu, dan saya hormati ya. Cuman ada titik-titik yang saya tidak setuju di beliau ya, artinya bukan saya itu harus saling mengkafirkan, tidak ya. Memang kita berbeda itu wajar. Saya tidak sepakat ketika Bang Ali Hasan mengatakan, Bang Logika, kau tobat nasuha, katanya. Saya kurang sepakat di situ. Kenapa? Kalau kita berbuat salah kepada Allah, betul kita bertobat nasuha di situ. Tetapi permasalahannya Bang Logika ini bukan bersalah kepada Allah, tetapi dia sedang konfrontasi atau beda pendapat dengan oknum Islam. Jadi yang benar itu kalau dianjurkan minta maaf ke Bang Suma itu mungkin tepat, seperti itu. Persoalannya mau nggak Bang Logika minta maaf, nah kan gitu ya. Jadi ini kritikan aja dari saya seperti itu ya. Minta maaf sama Juma. aduh. Ya udah, Tapi gini oke lah ya, izin nih, titik salahnya di mana. karena saya juga ini bentar lagi saya mau mandi dulu ini, tapi karena kawan-kawan masih seru ya silahkan saja gitu kan. Ada beberapa moderator saya, beberapa administrator saya gitu kan. Silahkan aja ngobrol. Nanti kalau udah sepakat dengan Bang RDM, izin bentar Sama ya, Bang.
dipotong. Iya, jangan dipotong Ini bentar pun, aja. di sini pun mager Iya, bentar ini lagi. Bang kan? RDM, bentar. Kalau Bang Logikanya sepakat ya, Bang RDM pun sudah sepakat, saya siap memfasilitasi gitu loh untuk ruang diskusi ya, ruang debat lah, nggak diskusi lah. Kalau diskusi nggak boleh saling bantah soalnya. Ruang debat saya sediakan gitu loh. Nanti saya akan kasih moderator juga yang komprehensif gitu loh, nggak masalah. Nah, tapi silakan lah diobrolin dulu lah. Karena saya izin dulu ya, saya Nggak usah- jauh dari nggak perangkat usah ya, Bang pakai RDM. ini, Bang. Ya. Nggak usah pakai online begini. Bagaimana kalau kita offline? Oh, offline lebih bagus. Lebih bagus Saya itu. maunya offline. Kalau Kanda gini, Tapi Bang, kalau sulit Kanda Bang untuk Zuma mungkin tidak bisa, diaplikasikan kalau offline. tidak bisa Kalau menanggapi offline si itu logika ini. ilmunya nggak terbagi ke umat, Bang. Justru di sini Dia kalau Saya gini tidak Bang, record kalau dia setiap yang publis. nantang, dia berani nggak menyediakan tempat dan penontonnya? Berani nggak? Iya. Ya, kalau cuma 24 mata untuk apa? Sediakan tempatnya. Iya, Kau jumlah ini penontonnya minimal. mau butuh Gimana? data atau mau hanya pengen dilihat orang? Oh, ini Masa ini iya ini cuma saya empat mata doang? ini. Ini kan sudah menjadi isu publik gitu kan. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, alangkah mempesonanya jika kemudian perdebatan itu secara online supaya apa? Ini sekaligus menjadi edukasi juga Sebentar untuk Pak generasi Aditya kita. Taliang. Itu kan keren. Saya orang yang nggak sepakat tuh kalau pakai metodenya Pak Aditya Taliang. Karena gini Pak, Gitu ya. saya juga ini saya tunjuk ini saya debat offline ini sama Pak Budi Asali nih. Ini. Oh gitu ya. Ini debat offline sama Pak Budi Asali. Ini saya, ini Pak Budi. Ketemu satu meja Sebenarnya kita. tuh. Tapi disiarkan bisa orang lihat online. Kan nggak masalah. Betul nggak Ya, kawan-kawan yang di bawah? Betul nggak kawan-kawan yang di bawah? Coba. Bener nggak? Bagus Bang, debat Iya. online offline itu bagus. Tapi kan yang menantang ini tadi bisa nggak menyediakan tempat seperti itu? Ya minimal itu ada penonton nggak Bang di situ? Saya tanya Bang. Oh ada penonton. Ini ada penonton. Ada penonton. sediakan juga penontonnya. Sediakan juga penontonnya. Terus juga di situ kan ada moderator. Semua itu ada ininya Bang ya. Ada yang penanggung jawabnya juga ada macam-macam. Siap nggak menyediakan semua itu? Kalau siap Udah tentukan gini tempatnya. saja. Bang RDM itu hubungi dulu Bang Suma. Bagaimana nanti tangkapan Bang Suma? Nanti sampaikan ke Tuan Logika atau Bang Rizky ini. Saya Gimana baiknya siap nanti memfasilitasi kamu. ke Bagaimana kalau di depannya. Makassar? Dimanapun ya, dimanapun saya tolong dicatat dimanapun, tetapi sediakan semuanya yang fasilitas Saya yang dibutuhkan sediakan di situ. tempat buat kamu. Saya sediakan tempat. Dijamin keamanan kamu. Oke? Saya sediakan. Oke. Tapi satu catatan Lawannya Zuma kan? saya lawanmu. Saya nantang Juma dari tadi Karena Bang supaya Zuma itu clear. tidak menanggapi Kalau kamu, nantang Logika. Anda kapan clearnya? Yang saya ini kan itu yang saya koreksi itu si Juma bukan Anda. Saya nggak kenal Anda Ya, jujur. karena Anda tidak bisa bedakan mana ijtihad, mana fatwa. Itu masalahnya. Saya tidak dikenal dengan Anda. Yang saya kenal itu Juma, ya. Saya bantai itu Juma, yang saya kritik Juma itu yang saya inikan. Kalau Anda bisa memfasilitasi pertemuan itu, wah bagus, saya ajukan jempol. Terus kalau saya berhadapan dengan Anda, saya akan ke masalah clear. Tidak, karena kritik saya kepada Juma. Begitu, paham nggak Anda? Terus? Ya, pertemukan saya dengan Juma kalau mau Anda ini clear. Saya akan dengarkan secara langsung, saya akan adu argumen, adu ilmu dengan dia. Hah? Iya betul. Nah, kira-kira yang kami juga sebagian ini yang menanggapi permasalahan kalian, terus kami ikut. Siapa Anda ambil menanggapi bagian. permasalahan kami? Dengar dulu. Dengar Bung, Ikut ending. masalah ikut ending saya ambil dengan bagian. Juma bukan masalah Anda kepada saya. Ikut dengar ya. Kami ikut andil ambil bagian. Apakah itu salah? Di penonton aja ambil dulu. Begitu. salah, Bang. Masa Tidak Anda salah, mau Bang. melangkahi Dari ini? dulu kan saya nantang Anda. Saya nantang Anda dari dulu. Saya nantang. Coba gini aja dah. Awal-awal coba Anda on cam dulu. Serius, saya belum kenal Anda. Coba on cam dulu lah minimal, biar saya kenal. Apa? Saya nggak bisa on cam.
Kan itu. Ini orang banyak dari dulu saya nantang Anda, saya kenal tidak. Minimal on cam dulu lah, minimal biar saya tahu siapa Anda. Coba. Saya tidak bisa on cam, pengikutnya masih On cam kecil. pun nggak mau dia, gimana nih host kayak gini Gimana nih? caranya? Aduh. Pengikutnya masih kecil gimana sih? Terus Anda pengikut kecil mau nantang saya? Lah, bukan masalah pengikutnya, kau Iya, minimal Betul Anda nggak on kau cam dari dulu orang baru saya kenal. Ini kenal kagak? Anda bilang punya masalah gimana ini? Bukan tidak punya Aduh. masalah, cuma kita ikut ambil andil dalam masalah kalian. Apakah salah? Iya, jadi Ketika penonton kami dulu, jadi membela- penonton dulu. Tahulah Itu kapasitas masing-masing. Gimana sih? membela dalam arti kebenaran itu apa salah? Coba kita tanya Pak Pragat dulu. Pak Pragat gimana nih Pak? Dia mau nantang saya secara offline. Wajah saja tidak tahu dia Pak. On cam aja dia nggak bisa. Gimana coba? Silakan Pak. Ini kan seperti ini ya. Ini sudah ranah personal ke personal antara Bang Tuan Logika dengan Bang Juma yang digiring oleh teman-teman, justru teman-teman yang menggiring, karena sedari awal di room ini kita tidak pernah menyebut nama orang lain. Dan kalaupun Bang RDM menantang Tuan Logika, apakah Bang RDM bisa mewakili isi kepala, isi pemikiran secara personal dari Bang Juma? Kan tidak seperti Betul. itu. Atau apakah nanti setelah perdebatan antara Bang RDM dengan Bang Tuan Logika diadakan, apakah perdebatan dengan Bang Juma selesai nanti? Kan tidak, bukan seperti itu Bang. Dan room ini diadakan pun untuk teman-teman bisa mengekspresikan, bahkan dari kedua belah pihak silahkan naik. Dari 2 hari yang lalu kita nggak membatasi dari pihak manapun untuk berbicara. Bahkan biar lebih kooperatif kita sediakan waktu berapa waktu per orang, seperti itu Bang RDM. Bukan Begini Bang Pragat, boleh nggak saya ngasih usul Bang Pragat? Nanti siap maghrib ngumpul lagi di sini saya dengan RDM dengan tema ya yang saya sebutkan tadi, yaitu apakah benar istilah orang Kristen telah mencuri dan mengambil istilah Al-Quran dan masukkan ke dalam Bible. Dan ingat ya, nanti tidak ada alasan oh saya gini yang paling tahu itu cuma, jangan gitu lagi. Betul kata Pak Pragat, Anda sudah berani mewakili, berarti berarti Anda harus sudah siap dengan segala jawaban. Jangan seperti tadi Bang Ali tadi itu, kalau saya kurang suka ujung-ujungnya apa disuruh jumpa Juma. Saat saya nantang Juma, kalian pada kepanasan. Jangan begitu. Ya, siap maghrib nanti belajar lagi Anda menjelang maghrib. Ya, belajar lagi tentang itu dan Anda siapkan data. Dan ingat di sini nanti tolong ya, saya percaya room ini sangat adil. Ada di tengah, tidak membela siapa-siapa, tidak. Begitu ya, siapkan data Anda dengan pertanyaan saya, begitu juga dengan Anda. Berhubungan Ini dengan Bang logika. Juma. Saya Aduh, datang nantang lagi. dari tadi Tolong kan saya satu-satu ya konsisten ngomongnya ya, bertanya. tolong hal itu layak Bergantian. untuk berhadapan dengan Kalau kejadian bisa ya. pakai on cam Bang Pragat ya, jadi biar enak. Cari ini Anda pendukung, cari ini Anda yang bisa on cam lah pokoknya, akun Anda. Kalau nggak ada, Anda cari dulu pendukung Anda untuk bisa, karena 200 itu udah bisa on cam. Saya, Atau Anda logika. sangkutkan ke Saya dari akun tadi- Shopee Soft. Dari dulu itu. kan saya nantang kamu bukan offline. Ingat perkataan saya, Raja Debat Muslim tidak akan. Udah, saya nggak kenal Anda, sumpah saya nggak kenal Anda. Nggak usah bernarasi kemana-mana. Saya tidak kenal Anda. Saya tidak kenal Anda. Mau Anda bilang dari zaman dulu, saya nggak kenal Anda. Oke, intinya nanti siang maghrib kita lakukan aja. Dan tolong ya, nanti Bang Pragat salah satu harus adil di sini, harus datang di izin sini Bang Bang. Logika, izin Bang RDM, izin banget. Ya, ya. Nah, kalau misalkan sama-sama sepakat, saya boleh nggak mengusulkan biar waktunya kita panjang. Kayak tadi pun juga saya asar itu harus sambil buru-buru gitu kan, nggak husu jadinya. Nah gini aja, kalau habis maghrib itu kan deket ke Isya tuh terlalu pendek. Gimana waktunya jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat setelah Isya. Waktunya panjang tuh, bisa sampai subuh digas tuh. Setuju. Betul setuju Bang. Iya. Nanti gini Bang ya, untuk Bang host sendiri dengan Bang Pragat, tolong nanti maksudnya anggaplah menjadi sebagai juri di sini, dan tolong jangan dukung saya dan jangan dukung dia. Intinya poin-poin pertanyaan kami itu kan harus ada jawaban, kan begitu. Begini, kita tidak akan menjadi juri, kita hanya memfasilitasi. Iya. Mungkin nanti kita hanya menanyakan dari kedua belah pihak
metodenya seperti apa? Apakah berargumen dulu baru sesi tanya jawab? Mungkin itu teknikalnya nanti yang kita tanya. Justru kita akan bertanya kepada kedua belah pihak. Kita tidak menentukan, gitu loh. Betul. Nanti kalau kita Nanti yang kita akan menentukan, seolah kita berharap kalian ribut lagi. Enggak, kita nggak butuh kalian ribut. kita cuma menyediakan wadah kok, memediasi saja gitu loh. Gitu. Iya. Gini bang host bisa nggak nanti menyediakan beberapa orang walaupun dari aplikasi sebelah itu yang memang tidak ini. Maksudnya gini bang. Bisa kita Iya, hadirkan yang maksudnya nggak gini. kenal sama sekali dengan kalian berdua bisa. Iya, maksud saya gini abangku ya. Maksudnya gini, supaya nanti minimal ada poin-poin daripada isi debat kami. Nanti kalau ini nggak ada yang memberikan komentar kan sama aja bang. Betul. Saya paham yang dimaksud sama Bang Logika. Itu yang maksud saya dimaksud dengan bang. Bang RDM, Biar juga saya ngerti. biar sehat ini akalnya, begitu bang. Betul. Baru yang kedua ya, karena mungkin harus dipersiapkan dari sekarang sebelumnya. Karena biasa metode kita dalam berdebat itu seperti yang Bang Reski bilang, ada metode, manners, dan matters, begitu juga dengan referensi. Nah, dan biasanya referensi ini teman-teman harus menunjukkan nih, diambil dari mana. Mungkin untuk menunjukkannya teman-teman harus bisa harus bisa ya menunjukkan wajah Anda gitu loh. Jadi yang bisa live lah. Atau gini, ini karena saya memang niatnya tulus pengen menyediakan tempat buat Bang RDM, saya bisa pinjemin akun yang memang bisa open cam kalau Bang RDM bersedia. Enggak. Saya Keren punya tuh. akun besarku, Bang. Saya punya akun besar. siap. Bagus itu.